di Susi Indriani Academy. Hari ini kita belajar tentang akuntansi jasa bank. Ya, topiknya adalah transaksi sistem clearing nasional Bank Indonesia. Yuk kita mulai. Ya. Untuk topik kali ini, topik kita akan membahas tentang akuntansi perbankan dalam hal jasa layanan yang diberikan oleh bank, ya, yang masuk dalam mekanisme sistem clearing nasional. Ya, sistem clearing nasional di Indonesia tentunya melalui mekanisme Bank Indonesia. Apa sih tujuan pengajaran kita mempelajari akuntansi jasa layanan bank ini? Ada 4 tujuan. Pertama, tentunya memahami transaksi sistem clearing nasional Bank Indonesia. Ya. Kemudian juga diharapkan nanti tentunya mahasiswa mampu menjelaskan alur transaksi sistem clearing nasional Bank Indonesia. Dan yang paling penting tentunya memahami akuntansi jasa bank dalam sistem clearing ini. Ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya mampu melanjutkan transaksi jurnal tersebut ke dalam tahap-tahap selanjutnya, yaitu sampai kemudian mengklasifikasikannya ke dalam laporan keuangan. Oke, anak-anakku semua, mungkin kita akan lanjut ya ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, kita mulai dengan pengertian dan definisi, kemudian apa itu transaksi clearing, kemudian apa itu transaksi clearing otomasi, dan bagaimana kita mencatat sistem clearing nasional Bank Indonesia. Oke, kita mulai dari definisi. Ya. Nah, definisi sistem clearing nasional Bank Indonesia merupakan infrastruktur ya yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana. Ya. Jadi, layanan clearing ini merupakan layanan reguler dan layanan yang diatur di dalam peraturan PADG nomor 21/12 PADG tahun 2019. Ya, jadi ada aturannya nih bahwa sistem clearing nasional Bank Indonesia ini merupakan infrastruktur yang memang diselenggarakan ya dan digunakan oleh Bank Indonesia untuk penyelenggaraan transfer dana ya, dan dia punya jadwal clearing yang memang reguler ya, artinya berulang ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Bu clearing? Sistem clearing. Nah, apa itu clearing? Clearing itu adalah pertukaran warkat atau data. Jadi warkat itu data ya, informasi. Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta ataupun atas nama nasabah. Ya. Nah, jadi di sini data keuangan elektronik itu adalah data transfer, bentuknya elektronik information. Ya. Nah, electronic information atau informasi elektronik ini jadi dasar perhitungan dalam transaksi sistem clearing nasional. Ya. Nah, jadi nanti ada yang kita kenal dengan disebut dengan clearing debit pengembalian, clearing kredit. Nah, jadi ada transaksi-transaksi clearing yang akan muncul dan akan kita pahami dalam mengenal sistem clearing nasional Bank Indonesia ini. Ya. Oke, kita lihat di sini, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya siapa sih peserta clearing? Nah, peserta clearing adalah bank-bank
ya yang mengikuti kegiatan sistem clearing nasional, ya. Kemudian ya, di sini penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah Bank Indonesia, ya. Emang sebenarnya clearing itu apa sih? Nah, sebenarnya clearing itu adalah tadi perputaran informasi data keuangan secara elektronik antara nasabah-nasabah dari bank-bank yang berbeda di dalam wilayah clearing Indonesia yang diselenggarakan, yang punya otoritasnya adalah BI. Nah, ya. Jadi kalau ada perpindahan atau kebutuhan perpindahan dana dari nasabah tiap-tiap bank yang ada di wilayah Indonesia, ya, nah, itu adalah yang kita kenal dengan clearing, ya. Jadi nasabah-nasabah ini kalau butuh dananya pindah-pindah antara satu bank ke bank yang lain, ya, maka dia perlu namanya mekanisme clearing. Siapa penyelenggaranya? Bank Indonesia. Siapa yang ikut clearing? Yang ikut clearingnya adalah bank tempat mereka menaruh dana, ya. Itulah yang kita kenal dengan sistem clearing nasional, ya. Nah, secara mudahnya definisinya seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi nanti emang apa ya Bu, data informasi elektronik apa yang dipakai dalam transaksi sistem clearing nasional? Apa yang ditukar-tukar? Sebenarnya yang ditukar-tukar tuh dana ya, atau uangnya para nasabah berpindah dari satu nasabah ke nasabah lain di tempat bank yang berbeda di wilayah Indonesia, ya. Nah, tapi bentuknya gimana? Bentuknya uang putar-putar? Enggak, bukan begitu ya. Jadi yang berputar biasanya itu adalah dokumen dan surat berharga, ya, yang ada di dalam mekanisme pembayaran yang diakui di wilayah Indonesia. Apa saja? Ada cek, ada bilet giro, ya, ada warkat-warkat lain, ya. Nah, ya. Jadi dokumen-dokumen surat berharga yang senilai dengan uang tadi, ya, itu bisa ditransaksikan. Perputaran dana antar rekening yang satu ke rekening yang lain di dalam satu wilayah juga sama, bisa berpindah. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sistem clearing nasional, ya. Nah, inilah yang dilakukan dalam metode mekanisme sistem clearing nasional Bank Indonesia, ya. Nah, jadi di sini referensinya adalah kita menggunakan dasar pengelolaan SKNBI. Ini yang digunakan adalah dasar peraturan Bank Indonesia nomor 7 strip 18 strip PBI tahun 2005, ya. Kemudian juga ada surat edaran Bank Indonesia nomor 6 strip 52 strip DASP, ya. Emang manfaatnya apa Bu kalau kita ngikutin SKNBI? Ya, tentunya bahwa ketika terjadi perpindahan dana, ya, antar nasabah-nasabah dari lembaga keuangan, terutama dalam hal ini adalah bank-bank peserta clearing, tentunya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan juga memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing, ya. Jadi kalau ada bagaimana mekanisme pertukaran itu berlangsung, tentunya harapannya adalah berjalan dengan cepat, tepat, dan aman. Untuk memenuhi itu semua, maka pola pengelolaan SKNBI menjadi dasar agar proses itu berjalan dengan baik, ya. Oke, ya. Jadi mekanisme ini ya bagi BI merupakan apa ya, proses yang baiklah untuk BI dalam menjalankan fungsi dan perannya dia sebagai penyelenggara
tata kelola keuangan di Indonesia ya, penyelenggara tata keuangan clearing ya. Nah, SKN ini. Kalau untuk bagi bank ya tentunya eh, akan menyebabkan efisiensi untuk biaya operasionalnya, karena tentunya ketika mekanisme clearing ini terjadi sekarang semua sudah berbasis otomasi, akan menjadi sangat efisien karena mengurangi proses administrasi daripada dokumen-dokumen yang ditransaksikan ya. Nah, untuk masyarakat apa ya? Masyarakat sangat terbantu karena transaksi jasa keuangan yang memang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam pengelolaan uang kepada pihak satu dan kepada pihak lainnya. Ya banyak ya. Kita bisa mau bayar kuliah, mau bayar cicilan rumah, mau bayar sekolah ya, mau kita belanja, semua itu kita butuh lalu lintas keuangan, dan masyarakat butuh untuk melakukan pemenuhan transaksi-transaksi keuangannya pada berbagai tempat yang berbeda, sehingga masyarakat tentu akan sangat sangat terbantu ya dengan pilihan sarana transfer yang efisien, efektif dan aman ya. Oke, clearing ya, definisi clearing sendiri. Kalau tadi kan kita menggambarkan ya apa yang terjadi dalam sistem clearing nasional ya. Definisi clearing sendiri apa? Definisi clearing sendiri adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari satu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk ya. Jadi eh, bank peserta itu akan berkumpul bersama ya, dengan fasilitatornya adalah Bank Indonesia, dan akan menyelesaikan hubungan hutang piutang antar mereka ya. Nah, jadi pada saat itu mereka akan melakukan settlement atau pelunasan yang terjadi antara bank peserta clearing di dalam penyelenggaraan sistem clearing nasional Bank Indonesia ya. Jadi sebenarnya di situ dia para peserta clearing ini, bank peserta clearing ini akan bertukar dokumen berharga. Jadi konteksnya ya, kalau bank itu kan berhak menerbitkan dokumen keuangan ya, yang setara dengan uang yang memang telah diatur dalam perundangan ya. Bank bisa menerbitkan cek, bilet giro, bilet deposito, dan dokumen-dokumen lain yang memang mempunyai nilai uang di dalamnya. Siapa yang akan menguangkan dokumen-dokumen berharga ini? Tentunya haruslah bank penerbit yang akan menerbitkan, yang akan membayar dokumen-dokumen uang tersebut. Nah, dokumen-dokumen berharga yang setara atau mempunyai nilai uang ini tentunya memang bisa ditukar atau bisa dipindah tangankan sebagai alat transaksi. Tapi tentunya yang akan membayar adalah bank yang menerbitkannya. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya sistem clearing nasional menjadi sangat membantu ya. Nah, sebenarnya ada berbagai macam sistem nih di clearing ya. Ada manual, ada otomasi, ada semi otomasi, dan ada elektronik ya. Nah, kalau sistem manual itu sistem penyelenggaraannya masih melakukan perhitungan ya, pemilahan warkat secara manual ya. Kemudian kalau semi otomasi ya, jadi di sini ada pemilahan warkat ya, tapi juga sudah ada ya perhitungan secara otomatis. Jadi ada yang masih separuh manual, ada yang separuh otomatis ya. Yang otomasi ya, semua dokumen ya dibuat dan dihitung
secara otomasi. Nah, kalau yang keempat ada namanya elektronik, ya. Nah, jadi di sini berdasarkan pada angka-angka atau data-data elektronik yang dikirim. Jadi ada macam sandi-sandi gitulah yang menjadi dasar bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pembuatan billet itu, ya, itu pada pakai angka-angka data-data keuangan elektronik tersebut, ya. Nah, ya, kita lanjut, kita langsung masuk ke dalam mekanisme transaksi clearing, ya. Jadi secara garis besar transaksi clearing ini dibagi dua, ada clearing penyerahan, ada clearing pengembalian. Kalau saya bilangnya bukan penyerahan sih, ya, clearing keluar, ya, atau clearing masuk. Nah, apa yang bisa kita bilang sebagai clearing keluar? Clearing keluar itu kalau bank, jadi kita ngomongin akuntansi bank, ya. Artinya kita akan melihat dari sisi bagaimana bank mentransaksikan transaksi clearing. Jadi kita akan melihat di sini akan berperan sebagai bank yang akan menjurnal transaksi-transaksi jasa yang dia berikan, ya. Nah, di sini ketika transaksi clearing penyerahan artinya adalah transaksi clearing keluar. Apa yang terjadi pada saat transaksi clearing keluar? Transaksinya adalah ketika ada nasabah dari bank tersebut yang datang ke bank dan menyerahkan warkat clearing. Artinya apa? Artinya nasabah bank tersebut menyerahkan dokumen atau surat berharga punya bank lain, ya. Jadi transaksi clearing keluar itu adalah ketika nasabah suatu bank datang dan menyetorkan atau menyerahkan dokumen atau surat berharga milik bank lain kepada banknya dia. Itulah yang kita akan mengenal itu sebagai sebagai clearing penyerahan, ya. Ya. Nah, apa itu kalau clearing masuk atau clearing pengembalian, ya? Jadi kalau clearing masuk atau pengembalian ini adalah pada saat bank, ya, menerima notifikasi dari bank lain bahwa ada kepentingan nasabahnya dia bisa bertambah atau berkurang nasabahnya. Dananya nasabahnya bisa bertambah atau bisa juga berkurang. Nah, ini yang kita sebut dengan clearing masuk atau clearing pengembalian. Itu beda utamanya dulu, ya. Nah, kalau clearing masuk artinya bank datang bawa dokumen atau surat berharga dari bank lain, ya. Nah, ketika transaksi ini terjadi, ini namanya transaksi clearing keluar. Tapi kita juga harus ingat, ada dua nih. Ada namanya warkat debit keluar, ada namanya warkat kredit keluar, ya. Nah, kalau warkat debit keluar, ya, warkat debit keluar itu artinya nasabah bank tersebut datang bawa dokumen atau surat berharga dari bank lain untuk disetorkan untuk kepentingan dirinya. Artinya warkat debit keluar itu artinya ada nasabah menyetor dokumen berharga orang lain untuk dirinya. Nah, itu namanya warkat debit keluar. Nah, kalau ada warkat debit keluar, ada namanya transaksinya warkat kredit keluar. Siapa dia? Temannya warkat debit keluar, ya. Nah, warkat kredit keluar ini, ya, kalau nasabah datang, ya, dia datang bukan untuk menambah rekeningnya dia, tapi untuk mengurangi rekeningnya dia. Ya, warkat kredit keluar itu nasabah datang ke bank bukan untuk menyetor, tapi untuk mengambil uang.
untuk dikirim untuk keuntungan rekening nasabah lain, nasabah bank lain, ya. Nah, jadi warkat debit keluar itu adalah nasabah datang ke bank membawa dokumen bank lain untuk keuntungan dirinya. Kalau warkat kredit keluar adalah nasabah datang ke bank tapi untuk kepentingan nasabah bank lain dan mengurangi rekening dirinya. Itu transaksi warkat kredit keluar. Oke. Jadi kita sudah mengenal dua warkat clearing keluar ya. Satu warkat debit keluar, yang kedua adalah warkat kredit keluar, ya. Nah, sekarang gimana Bu kalau clearing masuk? Sama, ada dua juga, ya. Ada dua juga. Kita kenalan. Kalau tadi ada warkat debit keluar, sama di clearing masuk ada warkat debit masuk. Nah, di clearing masuk ada juga namanya warkat kredit masuk, ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan warkat debit masuk? Nah, intinya kalau namanya warkat masuk ya, clearing masuk, itu bank menerima notif atau pemberitahuan dari bank lain bahwa ada nasabahnya ya, nasabah dari bank itu bisa berkurang dananya atau bertambah dananya. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau berkurang dananya, Bu. Ya, kalau berkurang dananya itu artinya transaksinya warkat debit masuk. Nah, kalau ada notifikasi, hey bang, ini nih nasabah Anda dapat kiriman uang dari nasabah bank lain. Nah, itu artinya apa? Rekening nasabah yang dinotif itu bertambah. Sehingga transaksi bagi bank tersebut adalah warkat kredit masuk. Ya, mudah-mudahan mengerti ya bahwa ada 4 transaksi clearing ya. Ada warkat keluar 2, yaitu warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Kemudian ada warkat clearing masuk, yaitu warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Ya. Nah, kita sudah membedakan bahwa untuk warkat clearing keluar yang menjadi highlight adalah ada nasabah datang ya untuk menyetorkan dokumen berharga ya, yang satu akan menyebabkan uangnya bertambah, setornya datang ke bank itu, yang satu akan menyebabkan uangnya berkurang. Yang akan menyebabkan uang nasabah bertambah, dia akan menyetor, itu namanya warkat debit keluar. Kalau dia datang dan mengurangkan dananya dia, maka itu warkat kredit keluar. Ya, lawannya adalah warkat clearing masuk. Ya, kalau ada notifikasi dari bank lain kepada bank untuk mengurangi dana nasabahnya dia, maka itu adalah warkat debit masuk. Tapi jika ada notifikasi dari bank lain untuk menambah rekening nasabahnya, maka itu disebut dengan warkat kredit masuk. Ya. Oke. Sebenarnya yang berpindah dana itu kan sebenarnya nasabah ya, nasabah sama nasabah. Nah, tapi yang melaksanakan pemindahan dana itu adalah banknya nasabah kepada bank nasabah yang lain. Jadi sebenarnya gimana caranya mereka memindahkan? Nah, sebenarnya ya yang berkurang itu adalah rekening-rekening bank peserta clearing yang ada di Bank Indonesia. Ya, nah jadi kalau uangnya nggak ada tuh, uangnya diputar-putar. Caranya hanya dengan mengoffset rekening-rekening bank peserta clearing yang ada di Bank Indonesia. Nah, bagi bank peserta clearing, mereka punya akun di aset atau di aktiva bahwa ada akun simpanan bank peserta clearing di Bank Indonesia dengan nama akun BI Giro. Semua bank peserta clearing pasti punya, ya. Jadi mereka punya simpanan uang di Bank Indonesia. Nah, ketika nasabahnya bisa mengirimkan uang ke orang lain atau menerima kiriman uang ke orang lain, maka rekening Bank Indonesia Giro ya, bank peserta clearing di BI juga akan mengalami penambahan dan pengurangan.
Kalau nasabahnya mendapat kiriman dana, rekening BI Giro bank peserta clearing akan meningkat atau naik. Tapi kalau misalnya ada tagihan dari nasabahnya ya yang harus dibayarkan oleh bank peserta clearing, maka rekening BI Giro bank peserta clearing tersebut di Bank Indonesia juga akan berkurang ya. Nah, ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau namanya mutasi uangnya hanya dengan melakukan penambahan berkurang saldo bank peserta clearing di Bank Indonesia. Kalau bagi peserta clearing, berkurang atau bertambahnya rekening atau akun dari BI Giro milik bank peserta clearing. Ya. Nah, apa yang terjadi pada sistem clearing nasional? Pertukaran dokumen berharga tadi. Ya, kalau ada nasabah bank lain punya dokumen berharga punya bank lain, ya itu harus disetorkan kembali kepada bank penerbitnya. Di mana itu terjadi? Ya di mekanisme clearing itu. Ya, jadi dokumen-dokumen berharga tadi akan dilalu-lalangkan kepada penerbitnya masing-masing. Ada mekanisme SKN BI ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut kepada akuntansinya nih. Ini bagian ini nih ya. Ada bentuk atau skema ya yang kita jadikan sebagai landasan ya. Jadi ada 2 orang ya, adalah nasabah bank berbeda ya, ada di wilayah Indonesia dan akan melakukan kegiatan transaksi ekonomi atau kegiatan bisnis. Di sini kita contohkan ada Ibu Susi dengan Dava putranya ya. Ada putranya nih, ada Dava Alfarisi ya. Jadi Ibu Susi ini adalah nasabah Bank Mandiri. Putranya Dava adalah nasabah Bank BNI. Ya. Ketika ini namanya bukan transaksi bisnis ya kalau hubungan ibu dan anak ya. Ceritanya mengirimkan hendak memberikan uang. Ya. Jadi ya saya ya menyetorkan saya dapat uang dari anak saya ngasih saya uang ya, dia punya rekening giro ya, dia nasabah Bank BNI, dia bikin cek untuk saya, Ibu saya dapat rezeki, Ibu saya kasih uang 100 juta. Oh ibu senang dong ya, karena ibu nasabahnya Bank Mandiri bukan nasabah Bank BNI, ibu datang dong ke Bank Mandiri, banknya ibu sendiri ya. Ibu datang nih ke Bank Mandiri, saya bikin surat penyetoran, saya setorkan BG, bilet giro yang ditandatangani anak saya. Cek ya tadi ya, cek yang ditandatangani anak saya mau ambil uangnya. Terus Bank BNI Jakarta akan nerima nih ya. Iya Bu Susi, ada yang bisa dibantu? Iya Pak, nih saya ingin mencairkan cek. Pada saat saya menyetor cek tersebut, cek bank lain ya di Bank Mandiri, maka transaksi itu bagi Bank Mandiri adalah transaksi clearing keluar. Ya. Kenapa? Karena ada tagihan keluar. Ya. Nah, karena transaksi ini adalah untuk apa nih transaksi ini? Untuk menambah rekening saya atau mengurangi rekening saya? Untuk menambah rekening saya ya. Jadi transaksi ini adalah untuk menambah rekening saya karena saya setor untuk menambah uang saya lah ya, karena saya menyetorkan dokumen berharga bank lain untuk kepentingan saya ya. Maka transaksi ini seperti ini namanya warkat debit keluar ya. Nah, BNI Jakarta ya pada saat menerima dari saya, dia akan menjurnal bahwa ini ada transaksi warkat debit keluar. Ya. Artinya ada transaksi
apa namanya, transaksi keluar ya yang ditagihkan oleh saya. Jurnalnya apa ya? Jurnalnya adalah, ingat ya, semua transaksi Warkat Clearing akan mempunyai akun, salah satunya adalah BI Giro ya. Lawannya apa? Lawannya biasanya kalau nggak Warkat Clearing ya Giro ya. Jadi pada saat transaksi clearing itu muncul, maka jurnal yang akan dicatat adalah bagi Bank BNI ya, bagi Bank Mandiri pada saat menerima warkat itu adalah debitnya Giro BI, kreditnya Warkat Clearing. Kenapa seperti ini ya? Karena memang muncul tagihan yang masuk kepada muncul tagihan yang harus dikirim keluar kepada Bank BNI melalui sistem SKN BI ya. Jadi di sini pada saat dia keluar, jurnalnya adalah debitnya Giro Bank Indonesia, kreditnya Warkat Clearing ya. Kenapa begitu? Karena kita akan menyatakan bahwa ini ada tagihan clearing nih muncul, akan kita tagihkan kepada bank lawan ya. Nah kemudian di sini ada notifikasi nih ya kepada Bank BNI. BNI ini ada nih BG yang diterbitkan oleh Anda, Bank BNI. Punya nasabah Anda, Bapak Dava. Oke, BNI terima nih. Oke. Oh iya, ini BG-nya Pak Dava, kami yang menerbitkan, kami bayar. Nah, kita lihat dulu tapi dananya Pak Dava ini ada enggak? Cek dulu. Akhirnya dicek, ternyata ya dokumennya oke, verify semuanya, dananya ada, maka uangnya Bapak Dava di rekening gironya dikurangi ya, dikurangi ya. Kenapa? Karena memang ada tagihan masuk atas nama Bapak Dava dengan terbitnya cek atau bilet giro yang ditandangi oleh dia ya. Maka bagi Bank BCA ketika menerima notif bahwa ada tagihan masuk yang harus dibayar oleh nasabahnya karena ada dokumen berharga yang ditandatangani nasabahnya ini, maka itu adalah transaksi warkat debit masuk. Apa jurnalnya? Jurnalnya adalah debitnya Giro Bapak Dava, kreditnya adalah Giro BI. Ini namanya transaksi warkat debit masuk. Kenapa Bu gironya Tuan Davanya itu di sebelah debit? Karena rekeningnya Tuan Davanya berkurang. Bagi bank, simpanan produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah ada di posisi kewajiban. Kewajiban berkurang, maka kita akan menjurnal dia di posisi sebelah debit. Lawan dari transaksi ini, kalau kita sudah tahu lawannya satu akunnya adalah Giro Tuan Dava, maka lawan satunya lagi sudah pasti adalah Giro BI atau rekening akun bank peserta di Bank Indonesia Giro. Itu BI Giro ya. Sama aja Giro BI, BI Giro sama ya akunnya. Jadi jurnal warkat debit masuk itu debitnya Giro nasabah, kreditnya BI Giro atau Giro BI ya. Jika sudah dapat mengurangi rekening Tuan Dava, maka dikasih lagi info kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri udah oke, dananya sudah ada, uang sudah dibayarkan. Ya, artinya apa? Artinya Bank Mandiri akan mencatat ya bahwa clearing ini sudah dinyatakan berhasil. Tagihan yang dilakukan oleh Bu Susi dinyatakan berhasil. Gimana caranya? Dia menjurnal. Oh iya, tadi saya muncul tuh tagihan clearing.
kewajiban ya jatuhnya. Kenapa dia ada sebelah kredit? Karena dia kewajiban, ada tagihan yang diminta dititipkan kepada bank. Tagihan bertambah di sebelah kreditnya market clearing. Nah, otomatis debitnya pasti BI Giro ya. Nah, sekarang tagihannya berhasil. Gimana caranya? Caranya ya karena tadi kredit market clearingnya ada di sebelah kredit, kita pindahin ya. Apa? Market clearingnya kita taruh sebelah debit, tandanya market clearingnya sudah berhasil ditagih. Lawannya apa? Lawannya tentunya adalah rekening saya, karena kan saya yang nyetor. Kalau berhasil ditagih, uangnya harus masuk ke rekening saya. Maka rekening giro atau rekening tabungan saya akan bertambah. Rekening giro atau tabungan nasabah bertambah ada di posisi sebelah kredit. Maka jurnalnya pada saat clearing berhasil adalah debitnya market clearing, kreditnya rekening giro Ibu Susi. Ya. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, saat terima market sama saat hasil clearing ada dua akun yang bisa beresiprokal atau bersaling mengait, yaitu sama-sama market clearing ya. Ada di sebelah tuh pada saat terima market clearing atau timbul tagihan clearing ada kredit market clearing, pada saat hasil clearing debitnya market clearing di sebelah debit. Nah, itu semua di offset. Maka transaksi ya warkat debit keluar jurnalnya sebenarnya hanya giro BI pada giro nasabah ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, oke, kita lanjut. Oke ya. Tadi kalau misalnya yang terjadi pada saat lalu lintas keuangan ya sebenarnya bukan uangnya berpindah-pindah, tapi cukup dengan menambah atau mengurang rekening bank peserta clearing yang ada di Bank Indonesia. Ya, itu saja yang akan berkurang dan bertambah. Ya, jadi tidak ada tidak ada apa tuh namanya uang berputar atau berpindah. Nah, mekanismenya hanya dengan mengurangi akun-akun peserta clearing dan disesuaikan dengan tagihan dari nasabah, tagihan-tagihan yang dimiliki oleh nasabah-nasabahnya. Ya. Nah, gimana kalau transaksinya? Tadi kan kita udah ngomongin warkat debit keluar dan warkat debit masuk. Nah, gimana kalau sekarang kita membicarakan tentang warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk, ya? Jadi dia berpasangan memang, ya. Satu warkat debit keluar pasti sebelahnya di bank sebelahnya adalah warkat debit masuk. Kalau transaksinya, ya, dirubah nih. Nah, Bu Susi datang nih ke Bank Mandiri, bukan setor, tapi ngisi dokumen. Saya minta dana saya dikirimin kepada putra saya, ya, kepada Dava, ya. Jadi saya bilang, tolong pindahkan rekening saya nomor sekian sekian sekian, ya, atas nama ini, atas nama saya pribadi kepada Ananda Dava Alfarisi senilai 50 juta misalnya. Saya tanda tangan ya. Nah, kemudian saya lampirkan cek saya ya, atau bilet giro saya lah ya, karena pemindah bukuan ya. Saya lampirkan bilet giro saya dan saya datang ke bank, saya kasih ke Bank Mandiri. Bank Mandiri menerima transaksi ini ya. Bagi Bank Mandiri ini adalah transaksi warkat kredit keluar ya. Warkat kredit keluar, ada nasabah datang ingin mengurangkan dananya untuk kepentingan nasabah bank lain ya. Nah, pada saat transaksi ini muncul sebenarnya tadi ya akan ada pengopsetan tuh, kayak tadi muncul transaksi warkat kredit keluar pada BI Giro gitu ya. Nah, tapi karena untuk mempermudah kan nanti di offset ya. Nah, yang kepake itu cuma sepasang doang. Nah, jadi kita anggap bahwa secara gampang kalau transaksi warkat kredit keluar ya, maka karena saya datang ya, nasabah datang
untuk mengurangkan rekening nasabah tersebut di bank tersebut, maka tentu simpanan mereka berkurang. Kalau produk simpanan berkurang pasti ada di sebelah debit. Kalau saya punya tanda tangan BG atau cek, maka debitnya adalah giro Ibu Susi berkurang di sebelah debit. Jurnalnya debit giro Ibu Susi. Kreditnya udah pasti lawannya giro BI atau BI giro. Udah ya, jurnalnya itu warkat kredit keluar itu adalah debitnya, tabungan atau giro nasabah lawannya adalah BI giro ya. Kemudian gimana ya, Bank Mandiri meneruskan dong ya. Oh ini mau dikirimin ke Bapak Dava, oke dipindah lah infonya, dikabari BNI nih ada kiriman dari bank nasabah saya untuk nasabah Anda. BNI ketika menerima info ini, maka dia akan menganggap transaksi ini adalah warkat kredit masuk ya. Jurnalnya adalah apa? Warkat kredit masuk, dana masuk untuk keuntungan nasabah dia. Maka jurnalnya tentunya kalau nasabah dia bertambah rekeningnya, maka bank BNI akan mencatat kredit giro Tuan Dava. Kenapa? Karena giro Dava bertambah. Lawannya apa? Udah pasti giro BI atau BI giro lah, sama aja ya. Inilah transaksi yang akan terjadi untuk transaksi warkat kredit keluar bagi Bank Mandiri dan warkat kredit masuk bagi Bank BNI. Itu untuk pencatatan warkat kredit ya. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi yang clearing. Ya, yang clearing, pembukuan transaksi clearing ya. Contoh lah ya. Tuan C, nasabah Bank Omega cabang Jakarta, dia datang ya ke bank, terus dia ngasih ya warkat giro ya kepada Bank Omega ya. Giro siapa? Gironya rekanannya dia, Tuan D, nasabahnya Bank Lipo. Jadi ada nasabah Bank Omega datang nyetorin ya ceknya atau surat berharga dari nasabah Bank Lipo, beda bank ya. Maka bagi Bank Omega transaksi ini adalah transaksi warkat debit keluar. Bagi Bank Lipo transaksi ini adalah warkat debit masuk. Jurnal yang akan dicatat oleh Bank Omega tentunya adalah maaf saya salah baca nih ya. Jadi dia bilang bukan dia menyerahkan warkat giro, tapi dia ngisi warkat giro untuk diserahkan. Dia yang ngasih uang kepada Tuan D ya. Artinya dia yang menyetorkan uang untuk kepentingan Tuan D ya. Maka di sini tentunya yang terjadi adalah transaksi warkat kredit keluar ya. Jurnalnya apa warkat kredit keluar? Karena nasabah datang ingin memberikan dananya kepada pihak lain, maka rekeningnya dia, apakah itu tabungan ataupun giro, akan berkurang. Kita taruh di posisi sebelah debit. Giro rekening Tuan C pada BI giro. Nah, bagi Bank Lipo, nasabahnya dapat kiriman uang, ya. Berarti kalau ada notif kiriman uang untuk nasabah, transaksinya adalah warkat kredit masuk. Jurnalnya apa? Debitnya BI giro, kreditnya giro nasabah Bank Lipo yang dapat kiriman uang. Kenapa? Karena dapat kiriman uang, rekeningnya bertambah. Rekening bertambah bagi bank ada di posisi sebelah kredit, ya. Jadi seperti itu yang terjadi untuk transaksi clearing yang bisa terjadi dalam sistem clearing nasional, ya. Satu lagi ya, sedikit tapi penting ya, kita akan masuk ke dalam neraca clearing. Apa itu neraca clearing? Yaitu pencatatan transaksi di dalam mekanisme sistem clearing nasional Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia sebagai penyelenggara clearing ya akan
memetakan atau mengelompokkan peserta bank-bank peserta clearing ini, tagihan-tagihan yang masuk. Jadi kan ada empat transaksi clearing ya yang berjalan di semua bank ya, tergantung kejadiannya seperti apa gitu ya. Jadi 4 transaksi clearing ini ya bagi Bank Indonesia akan dicatat di dalam satu neraca, namanya neraca clearing ya. Isinya neraca clearing itu apa? Isinya neraca clearing itu ada namanya satu sisi, jadi sama aja kayak debit kredit ya. Jadi neraca clearing Bank Indonesia itu ada isinya bank yang kalah clearing, ada isinya bank yang menang clearing ya. Apa itu kalah clearing dan menang clearing? Artinya kalau bank peserta yang nama kita kenal, yang kita definisikan kalah clearing adalah bank peserta clearing ini pada saat transaksi clearing terjadi lebih banyak ngeluarin uang ya, karena transaksi nasabahnya dia lebih banyak ngeluarin uang daripada dapat uang. Sehingga dia lebih banyak ngeluarin duit nih daripada uang yang masuk ke dalam rekening BI gironya bank tersebut di Bank Indonesia. Ini disebutnya dengan bank yang kalah clearing. Yang satu lagi adalah untuk kolom bank yang menang clearing. Apa itu definisi bank yang menang clearing? Bank yang menang clearing itu adalah bank-bank yang pada saat clearing terjadi nasabahnya ya banyak yang mendapatkan kiriman atau dana masuk ya, sehingga rekening bank peserta clearing di Bank Indonesia bertambah ya. Yang keluar atau yang ditagih ya, yang menyebabkan bank harus membayar kepada bank lain jauh lebih sedikit, sehingga lebih besaran uang yang masuk. Itulah bank yang menang clearing ya. Posisinya sebelah sini adalah bank yang kalah clearing, sebelah satunya lagi adalah bank yang menang clearing. Pada saat sistem penyelenggaraan clearing nasional, maka ya dua sisi ini harus seimbang ya. Kenapa? Karena kan mereka memang berpasangan ya. Ada warkat debit, warkat kredit, semua tuh berpasangan ya. Cuman kita akan menaruh ya yang transaksi ya warkat debit keluar ya sama warkat kredit masuk, artinya yang menyebabkan dana-dana masuk ya, transaksi dana masuk itu akan taruh di bagian yang jadi kita ngelihatnya di bank peserta clearing dulu ya. Kalau di bank peserta clearing ya dia juga buat neraca clearing. Bank Indonesia bikin neraca clearing, bank peserta juga punya neraca clearing. Jadi ada dua neraca clearing. Satu punya Bank Indonesia sebagai penyelenggara, isinya nama bank yang menang clearing sama yang kalah clearing ya. Nah satu lagi pada saat clearing adalah si peserta clearing, bank peserta clearing. Bank apa? Bank Mandiri, Bank BNI. Dia punya neraca clearing ya. Kenapa Bu punya neraca clearing? Ya dia pengen biar dia tahu dia menang atau kalah clearing. Bagi bank peserta clearing, dia akan lihat apakah dia menang clearing atau kalah clearing. Tapi kalau bagi Bank Indonesia sebagai penyelenggara, neraca clearingnya isinya adalah list daftar bank yang menang clearing dan list data bank yang kalah clearing. Ya. Nah, kita lihat dulu sebagai data neraca clearing bagi bank peserta clearing. Neraca clearing bank peserta clearing posisinya adalah di sebelah debit, itu adalah transaksi untuk memposisikan transaksi warkat debit keluar dan warkat kredit masuk, semua masuk di dalam daerah posisi yang kalau kita lihat itu debit kredit ya, dia ada di sebelah sini, sebelah kiri ya. Kemudian kalau untuk transaksi yang sebelah kanan itu ada untuk transaksi warkat kredit keluar dan warkat debit masuk ya. Jadi yang posisinya
mengurangi rekening nasabah ya, itu ada di posisi sebelah kredit. Tapi untuk yang menambah rekening nasabah dia ada di posisi sebelah debit ya. Nah, nanti kita akan melihat setiap bank peserta clearing punya transaksi warkat debit keluar, warkat kredit masuk berapa. Masuk di daerah sebelah debit sini. Kemudian dia masukkan transaksi-transaksi yang menyebabkan uang dia keluar ya, atau warkat kredit keluar dan warkat debit masuk, semua taruh di posisi sebelah kredit. Nah, nanti besaran yang mana? Kalau besaran uang yang masuk, uang yang masuk itu warkat debit keluar dan warkat kredit masuk, itu uang masuk. Kenapa? Karena kredit nasabah kita ada di sebelah, karena nasabah bank tersebut ada di sebelah kredit ya. Kalau ininya lebih besar, maka bank menang clearing. Tapi kalau uang yang keluar, tagihan yang masuk ya, itu nilai transaksi warkat kredit keluar dan transaksi warkat debit masuknya lebih besar daripada transaksi yang menyebabkan uang masuk. Nah, ketika ini lebih besar uang yang keluar, maka posisi bank adalah kalah clearing. Ya. Kenapa? Karena di bawahnya harus seimbang ya. Jadi posisi bank peserta clearing itu bisa menang clearing dan kalah clearing. Ya. Nanti di Bank Indonesia ya akan kita masukkan ke dalam neraca clearing Bank Indonesia siapa yang menang clearing dan siapa yang kalah clearing. Ya, ada posisinya. Yang di posisi sebelah debit itu adalah untuk bank yang kalah clearing, yang posisi biasa di sebelah kredit itu adalah untuk bank yang menang clearing. Nanti di situ ada nama peserta-pesertanya, bank-bank yang menang dan kalah clearing tadi. Ya, nah, itu adalah mekanisme penyelenggaraan sistem clearing nasional Bank Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Jadi sampai di sini topik tentang sistem clearing nasional. Semoga apa yang sudah dibahas pada saat ini memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih. Kita ketemu lain waktu dengan topik dan bahasa yang berbeda.